penggeledahan di rumah Nikita? Apakah sudah diberitahu? Saya nggak tahu karena saya ada di Makassar. Jadi saya nggak ngerti kejadiannya seperti apa karena saya ada sidang di Makassar. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan media terhadap apa yang terjadi di rumah Niki. Karena satu, saya belum ketemu Niki. Yang kedua, saya baru pulang tadi tengah malam. Jadi saya tidak tahu yang terjadi. Tapi kalau proses adalah proses hukum ya kita hormatin. Sebelumnya ada panggilan nggak sih Bang untuk Saya harus memberikan tanya. barang bukti itu? Saya nggak tahu karena itu panggilan tidak mungkin disampaikan ke saya. Pasti disampaikan ke rumah Niki. Apakah Niki menerima atau tidak? Saya harus konfirmasi lagi ke dia. Seperti itu. Tapi sebenarnya proses hukumnya itu udah sejauh mana sih Bang kalau boleh tahu? Waduh, itu tanyanya ke sana dong. Tanyanya ke polisinya ya, penyidiknya yang tahu. Yang jelas saya sebagai kuasa hukum Niki hanya mengikuti prosesnya. Karena yang jadikan kami pegangan itu adalah apa yang diatur di KUHP. Dan beberapa, salah satunya adalah telegram Kapolri, surat edaran Kapolri dan sebagainya. Jadi apa kejadian yang kemarin saya tidak bisa menanggapi karena itu saya tidak tahu dan saya tidak ada di tempat sehingga saya tidak bisa untuk menjelaskan hal-hal yang saya tidak tahu. Sampai saat ini Abang belum komunikasi dengan Niki? Saya belum, malah saya baru datang. Saya tadi malam datang, tadi pagi saya hanya komunikasi justru dengan saudaranya, saudara angkatnya komunikasi, tapi urusan lain saya nggak sempat bahas kejadian. Karena kemarin itu waktu saya ada di luar Jakarta, saya bilang udah Kak Fitri aja ke sana, jelasin aja apa yang terjadi kan bisa dilihat. Ternyata kan memang tidak ada apa-apa. Tapi kan kabarnya ada barang barbuk yang diambil dari rumah Niki, Bang, iPad itu Bang. Waduh, kalau itu tanya ke penyidik ya, korelasinya apa, kaitannya apa, dan apa yang harus diambil itu saya tidak bisa mengomentarin barang bukti. Nanti proses barang bukti itu saya tanggapin kalau sampai proses ini berlanjut. Karena menurut KUHP, menurut undang-undang itu menjadi haknya polisi. Kita nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke persoalan-persoalan yang menjadi kewenangan dan hak polisi. Kalau dari kacamata undang-undang ITE kan Bang, apakah pantas gitu seorang Niki, maksudnya kan mungkin bukan orang lain juga lah, bukan Niki aja gitu, diperlakukan penggeledahan seperti itu Bang? Karena kan ini kasusnya undang-undang ITE ya. Saya tanyakan gitu loh kepada yang melakukan penggeledahan. Kalau ditanyakan kepada saya kan bukan saya yang melakukan. Pasti orang melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya. Nanti dasarnya lah kita kaji. Apakah ada dasar hukumnya atau tidak. Gitu. Tapi kalau Anda sekarang suruh saya menanggapi apa yang dilakukan oleh kepolisian, saya pikir saya bukan pada tempatnya untuk menanggapi apakah itu pantas nggak pantas ya. Tapi yang jelas koridor hukum itu jelas. Jadi apapun yang terjadi itu bisa kita lihat secara hukum. Itu aja. Bisa meminta keadilan juga nggak sih Bang? Maksudnya? Ya Niki kan sudah melaporkan ke Propam. Ya itu biar aja proses ke Propam dan Irwasum. Itu pasti akan berjalan. Karena Niki Anda lihat sendiri dia datang ke Propam dan dia diperiksa. Kebetulan saya juga yang dampingi dan dia juga mengadu ke Kapolri dan Irwasum. Ya biar aja persoalan ini bergulir gitu loh. Seiring sejalan gitu nggak? Seiring sejalan. Ya? Karena iya, kenapa ini menjadi haknya daripada Niki mencari keadilan. Seperti itu. Sip. Oke, Terima kasih. Saat datangnya polisi itu anak-anak sempat trauma itu kalau dari Mbak Niki sendiri gimana? Waduh, saya belum ketemu Niki. Karena di dalam ada anak-anak. Ya itu kan rumahnya Niki. Waduh, saya nggak bisa komen, saya nggak ketemu malah sama anak-anaknya. Apakah nanti akan menjadi proses kasus juga Bang untuk perlindungan anak sendiri gitu loh Bang? Karena kan ya, itu bisa nanti dibilang kan dilihat. trauma ya, ketraumaan. Saya belum melihat videonya, yang jelas rekamannya ada. Ya kita lihat nanti. Apakah nanti ini menjadi bagian yang dilaporkan lagi? Kita lihat. Karena Indonesia negara hukum, jadi tidak bisa siapapun diperlakukan yang melanggar hukum. Makanya nanti kita kaji apakah itu adalah bagian dari sesuatu yang melanggar atau tidak. Saya tidak bisa komentar untuk sementara ini. Untuk status sendiri dari Niki sebenarnya apa sih Bang? Kan ada Ya, saya nggak tahu statusnya kan yang menurut Humas kan
waktu saya sama Niki ada di sana kan Niki saksi. Baru masih saksi ya bang, bukan Pada saat- tersangka ya belum bang. waktu itu belum tahu dapat lah. surat salinan yang Nggak terima, PDP. Pak. Tersangka. Jadi saya tidak bisa berkomentar apakah Niki tersangka atau apa. Yang jelas pada saat saya dengan Niki di Datang. Polres Serang disampaikan oleh Humas Niki adalah saksi. Nah itulah jadi yang dijadikan pegangan sama Niki. Berarti surat yang beredar Niki sebagai tersangka tuh bisa dibilang hoax ya bang? Saya tidak bisa komentar surat ya. Kalau surat banyak surat, saya juga punya surat. Gitu loh. Jadi surat yang apa dan itu harus di cross check kepada orang yang menandatangani surat. Apakah Berarti surat dari itu penyidik kepada benar? konfirm langsung ke Niki kamu menjadi tersangka. Saya nggak tahu, coba saya tanya Niki. Karena saya jarang komunikasi. Niki itu kalau memang kan dia banyak sorting, saya jarang ganggu dia kecuali dia telepon. Jadi kalau enggak paling saya WA. Takutnya saya lagi telepon pas dia lagi sorting kan Lagi gitu. take. Saya nggak mau mengganggu dan mengganggu dia punya pekerjaan. Paling saya WA, nanti kalau memang perlu dia telepon. Nah sementara ini saya belum ada komunikasi karena saya baru pulang, Oke. baru di Jakarta. Oke, sip, makasih.